Oke, pada video kali ini kita akan membahas strategi membeli ketika IHSG mencapai all time high-nya. Nah, kita bahas dulu mengenai IHSG. Sebenarnya kita juga sempat membicarakan mengenai target jangka panjang IHSG ke 9.900 di video ini di Oktober 2021 silam. Nah, saat ini IHSG sudah mencapai all time high-nya. Jadi kita lihat di sini all time high IHSG itu berada di angka 7.354 pada waktu di sini bulan April, bulan Mei yang lalu. Nah, pada sesi terakhir ini sempat mencapai 7377 sebelumnya turun kembali. Jadi dari secara pandangan teknikal ini ada dua pandangan, yaitu bahwa IHSG sebenarnya belum tembus all time high karena dia ditutup di bawah dari titik tertingginya. Nah, jadi kita melihat ada dua skenario untuk IHSG. Jadi satu, ini yang kita yang sangat harapkan karena IHSG sudah naik terus sejak bulan Juli pertengahan kemarin tanpa adanya penurunan yang berarti. Jadi yang kita harapkan adalah IHSG sebenarnya turun koreksi sedikit ke level 6.980 atau 7.000-nya sebelum melanjutkan kenaikan ke angka 7.300 lalu menembus all time high-nya kembali. Atau IHSG bisa berkonsolidasi di kotak merah ini, jadi tidak turun di bawah 7.300-nya. Jadi selalu lanjut di sini sebelum kembali melanjutkan kenaikan. Nah, kalau dari sini arah IHSG itu kemana? Kita lihat ke chart mingguan IHSG yang sudah pernah kita gambarkan dulu. Jadi sejak 2018 ini, IHSG ini membentuk pola besar inverse head shoulder. Jadi tidak pernah tembus di bawah 5.700, jadi masih aman. Kita lihat secara teori teknikal ini adalah neckline dari inverse head shoulder IHSG. Jadi selama IHSG berada di atas 6.400, maka arah IHSG adalah naik. Memang sempat di bulan April turun dan kembali turun lagi di bulan Juli, tapi secara gambaran besar IHSG akan terus naik. Secara target penguatan IHSG menurut pola inverse head shoulder ini adalah di angka 9.000. Apakah ini realistis atau tidak? Kita harus lihat lagi apakah IHSG bisa turun di bawah 6.400 atau tidak. Nah, jadi kalau teman-teman yang bertanya 9.000 sampai 9.100 ini berapa lama bisa tercapai? Maka secara umum kita bisa gambarkan jawabannya adalah selama periode inverse head shoulder ini terbentuk. Jadi dari Januari 2018 ke Oktober 2021 atau sekitar lebih dari 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahun. Jadi kita masih banyak waktu dari sini untuk mencapai angka 9.000. Jadi kalau dari Oktober 2021 maka 4 tahun dari waktu itu adalah Oktober 2025. Akan tetapi kalau memang bisa disentuh lebih cepat itu juga masih masuk akal juga karena tidak selalu bergerak secara simetris. Nah, jadi strategi untuk membeli IHSG ini ada beberapa yang kita akan jabarkan. Jadi yang nomor satu adalah kita sebaiknya membeli breakout dari resistance yang terdekatnya. Karena kalau memang IHSG naik terus ke sini akan ada saham-saham yang menembus resistance-nya dengan sangat kuat. Tapi kita harus waspada bahwa ini bukan rekomendasi jual beli. Ini kita mencoba memberikan contoh sesuai dengan apa yang kita lihat dari pola teknikalnya. Jadi contoh satu adalah kita lihat saham APLN. Ya, jadi APLN memang sudah menembus resistance di sini di angka 126. Akan tetapi kalau kita mau mencoba membeli APLN, sebaiknya jangan membeli di bawah. Ya, jangan membeli di 120, ya 126 misalnya, karena ada resistance di sini 152. Kita bisa lihat ini pada waktu Oktober 2021. Nah, jadi kalau untuk kasus APLN sendiri, cara kita menyikapinya adalah kita mencoba melihat di titik tertinggi di sini, yaitu di angka 158. Nah, jadi kalau sudah menembus 158, kita bisa lihat target selanjutnya untuk APLN adalah sebenarnya di angka ini untuk jangka menengah. Jadi seperti ini. Karena 158 ini sempat berada di sini. Nah, kita tarik lagi garisnya. Seperti ini. Nah, target penguatan dari
APLN ini sendiri di angka 200. Ya, tapi cara membelinya bukan membeli di saat ini, tetapi ketika setelah APLN naik di atas 158. Nah, kita lihat juga saham lain adalah DILD. Ini saham-saham properti lagi. Nah, di sini juga sebenarnya terdapat resistance yang minor di angka 210. Nah, jadi juga sama secara filosofi, jadi jangan membeli di level saat ini atau bahkan ketika turun di 195. Karena ketika kita beli di saat ini, ketika naik, belum tentu dia akan bisa menembus. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, memang bisa kita pasang di angka 212 atau juga di 226. Nah, cara kita mengetahuinya di mana? Kita lihat bahwa sebenarnya kalau di angka 212 ini lebih ada beberapa kali tersentuh ya. Jadi di sini yang kita lihat sebagai resistance yang lebih berpengaruh 212. Nah, jadi DLD juga sama. Nah, setelah kalau kita lihat secara jangka menengah, sebenarnya ini membentuk pola inverse shoulder juga kalau memang dia bisa menembus angka 212-nya. Kebetulan ini angka 212 di sini. Ya, jadi itu ini adalah shoulder kanan, shoulder kirinya memang tidak sama, tapi sempat terjadi pola seperti itu di masa yang lampau. Jadi seperti ini. Nah, target penguatan DLD dalam jangka menengah, kalau angka 212 bisa ditembus, dan moga-moga ditembus secara closing ya, jadi bukan cuma intraday, akan menuju ke resistance berikutnya di angka 280. Nah, lalu yang contoh lain adalah mungkin kita coba ke saham auto. Ya, auto juga sama. Di sini kita lihat saat ini mencoba menembus angka 1275. Jadi bisa naik juga. Jadi jangan membeli di bawah karena memang kita lihat IHSG ini sudah di all time high-nya gitu ya. Jadi kalau sudah di bawah ini ada kemungkinan tidak bisa lanjut. Dan kalau turun di sini kita harus stop loss. Ya. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi saham IMAS sebagai contoh juga sama. Ya, jadi IMAS memang ini salah satu portfolio kita juga. Tetapi kalau kita lihat di sini memang membentuk pola cup with handle, kemungkinan besar gitu ya. Tapi kalau kita beli di 835, ada kemungkinan kita akan menunggu lebih lama. Jadi di angka 900 ini akan tertahan. Ya, jadi sebaiknya menunggu IMAS kalau sudah naik di atas 915. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah naik 915 dengan volume yang besar, target selanjutnya berada di angka 1120. Ini adalah potensi penguatan jangka menengah. Jadi kita bisa lihat mungkin target selama 6-8 bulannya untuk IMAS. Nah, saham-saham seperti apa yang harus kita hindari? Kita harus mencoba menghindari saham-saham yang berada di level support. Karena level support ini masih jauh di atas level resistance kuatnya gitu ya. Contoh adalah ini saham TBLA, ya, Tunas Baru Lampung. Nah, memang saat ini berada di support kuat walaupun posisi kami terkena stop loss di sini. Akan tetapi kalau dia masih di bawah, akan sangat lama untuk TBLA untuk naik dari level sekarang. Jadi ketika IHSG menyentuh all time high-nya dan terus naik, ada kemungkinan mungkin TBLA akan membentuk pola seperti ini dulu, jadi tidak naik dengan kencang. Ya, jadi dengan setelah itu pun masih ada resistance lagi di sini di angka 900 seperti itu. Jadi lebih berat untuk naik dibanding saham-saham yang sudah berada di resistance kuat seperti yang kita gambarkan tadi. Contoh lain lagi adalah IMFG. Ini juga kita mempunyai posisi ini. Nah, kalau kita beli sekarang di support kuat, secara teknikal mungkin oke, tapi juga kita harus lihat secara jangka panjangnya, jangka menengah. Masih ada resistance di sini, dan juga nanti di atas di angka 8.300, kemungkinan besar IMFG akan naik, tapi akan terbawa turun lagi, karena ini adalah resistance yang sangat kuat. Jadi masih jauh dari resistance kuat juga. Seperti itu. Lalu saham-saham yang juga mungkin harus dihindari adalah saham bank digital seperti Agro. Ya, ini juga sama nih. Agro
sebenarnya berada di support yang mungkin juga bisa mantul ya di angka 600, 610. Akan tetapi juga kita bisa lihat di angka 880 ini kemungkinan akan tertahan. Itu kalau memang bisa naik ke atas ini. Tapi kalau tidak bisa dan misalnya agro hanya bisa mantul di sini, nah ini ada kemungkinan kita akan terkena stop loss. Ya, jadi jebol dari support 600, 605-nya. Seperti itu. Begitu juga kita lihat dengan saham Arto. Ya. Arto juga sama. Jadi kalau Arto turun ke 7.200, ini amat sangat berat untuk naik ke angka 10.800-nya. Kalaupun memang sampai ke sana, ada kemungkinan turun kembali. Jadi itu juga amat tidak bijak untuk kita memaksakan diri untuk masuk di saham yang berada di support kuat. Lalu saham lain yang mungkin kita coba hindari adalah saham yang masih berada jauh dari resistance. Ya, jadi kita lihat contohnya adalah saham-saham seperti BBNI, contoh ya. Nah, BBNI ini memang sudah dekat dengan resistance kuat di angka 9.600. Akan tetapi dia sudah naik tanpa koreksi. Kita lihat koreksinya tidak terlalu besar sejak bulan Juli juga dari angka 7.000. Nah, jadi berpotensi besar di angka 9.600 ini akan terbawa turun dulu. Ya, jadi daripada kita membeli sekarang dengan potensi hanya 4%, 5%, sebaiknya kita menunggu dulu seperti apa koreksi BBNI, lalu kita bisa menunggu di sini. Ya, ketika menembus 9.600 kembali. Ya, kalaupun BBNI langsung naik di sini tanpa koreksi, kita juga bisa cari saham yang lain. Karena saat ini resikonya lebih besar dari potensi kenaikannya. Seperti itu. Lalu saham lain yang masih berada lumayan jauh di resistance adalah kita lihat saham seperti saham nikel ya, Antam. Nah, jadi saat ini berada di angka 2000, 2070. Nah, tapi ini ada resistance yang kuat di sini, angka 2300. Jadi kalau kita membeli di sekarang, ada kemungkinan dengan potensi keuntungan hanya dengan 15% ini akan terbawa turun. Dan tidak ada jaminan dia akan turun di angka yang ini lalu naik ya. Itu juga tidak ada jaminan. Jadi sebaiknya untuk Antam kita menunggu sampai dia bisa tembus di level 2.250 sampai 2.300 dengan potensi ke 3.000. Karena dengan itu kita bisa memasang stop loss yang kecil dan kemungkinan untuk kembali turunnya lebih sedikit. Karena ini merupakan resistance yang lumayan kuat di sini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membeli di saat ini, ketika naik ke resistance 2.300, bisa saja Antam kembali longsor ke level 1.900. Nah, kalau seperti itu, posisi kita di angka 2070 ini, ya kita merugi ya. Jadi daripada seperti itu, ya sebaiknya kita menunggu di angka 1.900 saja. Seperti itu. Lalu yang mirip-mirip dengan ini adalah TINS, saham TINS. Ya, TINS mungkin tidak sesulit Antam untuk naik. Cuma ini juga sama ya, karena sudah dekat dengan resistance 1575. Kalau kita beli di 1485 ada kemungkinan tertahan dulu. Nah, jadi sebaiknya kita tunggu saja setelah berhasil menembus di sini. Kita juga bisa lihat ini adalah pola bullish lagi ya. Ini pola cup with handle. Nah, pola ini mempunyai potensi penguatan yang lumayan juga kalau kita beli setelah breakout. Nah, jadi di sini kita lihat naik. Potensi kenaikannya untuk TINS adalah di 1875. Seperti itu. Jadi semoga ini berguna. Kita lihat apakah IHSG bisa naik lanjut menuju all time high-nya dan juga menuju target jangka panjangnya di 9.000. Semoga kita bisa mendapatkan profit dari sini. Sampai ketemu di video berikutnya.